Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arifurlasana dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 7, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Di sini saya akan mepresentasikan tentang kajian kitab-kitab tasawuf di Pondok Pesantren Nurul Huda. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Huda. Pondok Pesantren Nurul Huda sebelum menjadi sosok pesantren seperti sekarang ini merupakan langgar wakaf yang dibangun secara swadaya masyarakat pada tahun 1955. Langgar tersebut dijalankan oleh Kyai Ridwan Baidawi yang merupakan imam rawatib di Mushola Nurul Huda yang pada masa itu. Sepeninggalan beliau wafat pada tahun 1971, tidak ada sosok yang menggantikan beliau sebagai bapak dan tokoh masyarakat hingga pada tahun 1993 tokoh masyarakat sekitar mushola bermusyawarah untuk mengaktifkan kembali mushola tersebut. Kemudian masyarakat mendatangi seseorang yang menjadi warga pendatang, yakni Kyai Abdurrahman Nafis, yang kemudian mengisi kembali kegiatan dakwah di mushola. Saat pondok didirikan, beliau lalu diberikan amanah untuk menjadi pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Surabaya hingga sekarang. Pondok Pesantren Nurul Huda berdiri secara resmi pada tanggal 28 Juli tahun 1994. Terdiri dari bangunan mushola dan pondok pesantren putra 2 tingkat, sedangkan asrama pondok putri berdiri pada tahun 2001, berada berapa puluh meter tak jauh dari pondok putra. Asrama pondok putri Nurul Huda merupakan tanah wakaf belakang rumah Nyai Nufus. Beliau adalah salah satu tokoh agama di Sencaki. Pondok Nurul Huda yang waktu itu hanya menjadi pondok mahasiswa dan mahasiswi dari beberapa perguruan tinggi, yakni Lembaga Pengajaran Bahasa Arab, Masjid Agung Sunan Ampel, dan juga YAIN Sunan Ampel yang sekarang menjadi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kegiatan awal dari santriwati pada waktu itu lebih mendisiplinkan waktu dan belajar. Mereka lebih banyak belajar kitab dan mengaji bersama-sama dengan Nyai Khotijah Nafis selaku ketua pondok putri pada waktu itu, dan beliau adalah adik terkecil dari Kyai Abdurrahman Nafis selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda. Asrama Pondok Pesantren Putri Nurul Huda sendiri dari awal berdiri tidak menerima banyak santri, hanya ada sekitar 5 santri pada pondok putri dan beberapa dari pondok putra. Hingga pada tahun 1999 dengan dibangunnya sekolah menengah pertama, mulailah dibuka secara umum bagi warga sekitar serta penduduk dari luar yang ingin anaknya mondok untuk belajar, tinggal dan menjadi santri di Nurul Huda. Didirinya Pondok Pesantren Nurul Huda bermula dari niat Kyai Abdurrahman Nafis yang ingin menyebarkan ilmu agama di kampung Sencaki, di mana kampung Sencaki sendiri sudah terkenal akan sisi gelapnya, di mana warganya terkenal sebagai penjudi, pemabuk, pencuri, hingga pengadu ayam, menjadikan wilayah Sencaki daerah yang sangat ditakuti pada masa itu. Pondok Pesantren Nurul Huda berdiri dan berkembang pada atas niat untuk menjadikan warga sekitar menjadi lebih agamis dan terpelajar, terutama kaum perempuan, karena sebagai besar warga Sencaki merupakan warga Madura, yang dimana adat dari orang Madura sendiri yakni menikahkan anaknya pada usia dini, terutama anak perempuan. Dalam perkembangannya, selain menyediakan asrama untuk santriwati, Pondok Pesantren Nurul Huda juga menjadi contoh bagaimana pentingnya menuntut ilmu untuk agama dan umum untuk masyarakat hidup lebih baik. Lambat laun, setelah dibuka pendaftaran bagi masyarakat umum untuk menjadi santriwati dan santriwan, Pondok Pesantren Nurul Huda
putra dan putri banyak dari warga Sencaki sendiri dan juga luar Sencaki mendaftarkan putra-putri mereka untuk menjadi santri dan bermukim di asrama Pondok Pesantren Nurul Huda, atau mereka tidak tinggal di asrama, mereka hanya mengikuti madrasah diniyah Nurul Huda di sore hari. Pondok Pesantren Nurul Huda merupakan pondok pesantren yang berdiri dengan mutu yang kuat untuk menjadikan umat manusia khususnya warga sekitar Sencaki sendiri yang terkenal dengan sisi gelap menjadi lebih tahu agama dan pendidikan. Selanjutnya yaitu kitab-kitab tasawuf di Pondok Pesantren Nurul Huda, yaitu ilmu nahwu, sharaf, fikih, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu hadis, mustalah hadis, mantik, yaitu logika, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu usul fiqh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pondok Pesantren Nurul Huda pada awalnya merupakan sebuah mushola atau langgar wakaf yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat tahun 1955. Pada tahun 1994 didirikan Pondok Pesantren Asrama Putra dan Madrasah Diniyah Nurul Huda. Kiai Abdul Nafis selaku ketua yayasan dan pengasuh Pondok Pesantren dari awal berdiri hingga saat ini. Setelah berdirinya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Nurul Huda, berikutnya berdiri beberapa unit sekolah dan sarana prasarana. Dalam perjalanannya, Pondok Pesantren Nurul Huda mempunyai perkembangan yang terus meningkat setiap tahunnya. Perkembangan yang tampak pada lembaga pendidikan, sarana dan prasarana, aktivitas pendidikan serta jumlah santri yang menandakan Pondok Pesantren Nurul Huda mempunyai kemajuan pesat dalam perkembangannya. Dan kitab-kitab tasawuf yang diajarkan di Pondok Pesantren Nurul Huda yaitu ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu hadis, mantik, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu usul fiqh. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.